Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya Rifki Nova Aditya akan mengulas mengenai ekranisasi. Nah, bagi sebagian rekan-rekan pasti sudah ada yang mengenal istilah ekranisasi ini. Secara sederhana dapat kita definisikan bahwa ekranisasi merupakan pengadaptasian dari karya sastra berupa novel menjadi film ke layar lebar. Nah, novel yang akan saya bahas kali ini adalah salah satu novel yang bisa dibilang sangat terkenal di berbagai negara, yaitu Ningen Shikaku, atau yang bila saya pegang ini judulnya Gagal Menjadi Manusia. Diterjemahkannya seperti itu. Karya Osamu Dazai pada tahun 1948. Nah, novel ini diangkat menjadi sebuah film dengan judul The Fallen Angel pada tahun 2010, dirilis pada tahun 2010. Nah, film ini diciptakan untuk memperingati 100 tahun kelahiran Osamu Dazai. Secara singkat, novel ini menceritakan kisah seorang pemuda bernama Obayozo yang ia itu mengalami konflik internal yang sangat pedih gitu. Konflik ada yang pada dalam dirinya. Kapan demikian? Karena Obayozo ini merupakan orang yang bisa dibilang takut pada masyarakat manusia, sehingga dia mempertanyakan dirinya sendiri, apakah hidup seperti manusia itu seperti apa? Apa itu hidup manusia? Bagaimana kualifikasi bahwa seseorang itu dianggap sebagai manusia? Apakah dengan hanya membuat kesalahan itu dianggap manusia, atau memiliki perasaan dianggap manusia? Dia masih mempertanyakan hal tersebut. Nah, banyak orang yang meyakini bahwa novel Gagal Menjadi Manusia ini merupakan kisah tentang Dazai Osamu itu sendiri, atau ada juga yang meyakini bahwa ini merupakan surat wasiat dari Dazai Osamu, karena setelah pengerjaan novel ini beliau meninggal bunuh diri. Nah, sekarang kita akan fokus ke filmnya, yaitu The Fallen Angel. Nah, sebenarnya jika kita membahas mengenai perbedaan yang ada di dalam novel dengan di filmnya, terutama jika kita membahas tentang adegannya, itu merupakan hal yang lumrah gitu, karena namanya juga adaptasi, berarti harus ada yang disesuaikan dengan film gitu. Tidak bisa keseluruhan novel ini dibawakan ke dalam sebuah film, bisa namun sulit gitu. Ada banyak adegan yang bisa dibilang berbeda dengan yang ada pada novelnya. Namun satu hal yang saya suka adalah kalimat awal yang sangat kuat, pembawaan kalimat awal yang sangat kuat. Jika pada novelnya kalimat pertama yang muncul itu adalah hidupku penuh aib. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang kuat yang membuat orang penasaran apa yang sebenarnya membuat hidup Obayozo ini begitu aib di masyarakat gitu. Oh ya, saya lupa untuk menjelaskan siapa itu Obayozo. Obayozo merupakan tokoh utama di novel ini. Dia merupakan putra aristokrat dari keluarga yang aristokrat atau keluarga yang terpandang itu pada zamannya. Lalu film The Fallen Angel ini disutradarai oleh Genjiro Arato dan dengan Toma Ikuta sebagai Obayozo. Ya. Nah, kita balik lagi ke yang awal. Di filmnya kalimat tersebut tidak dibawakan, namun diubah menjadi ketika Obayozo kecil menghadap sebuah pohon yang ada di salah satu lukisan hantunya. Dia itu berkata, maafkan aku karena telah dilahirkan. Wah, itu kalimat yang bisa dibilang sangat gelap ya, sangat membuat orang penasaran mengapa anak sekecil itu sudah berpikir bahwa maafkan aku karena sudah dilahirkan.
sama kuatnya dengan apa yang ada pada catatan pertama di novel ini gitu. Hidupku penuh aib. Mengapa demikian? Itu bisa rekan-rekan baca nanti ya. Nah, satu hal garis besar atau poin utama yang ingin saya bahas adalah dalam sebuah ekranisasi film novel Gagal Menjadi Manusia ini, di filmnya kalian tidak akan mendapatkan konflik batin yang menjadi poin utama dalam novel Gagal Menjadi Manusia. Jika kalian melihat filmnya, kalian hanya akan melihat adegan-adegan singkat, bahkan seperti yang meloncat-loncat dari satu adegan ke adegan lain, sehingga kalian berpikir ada yang kurang gitu. Kalian akan merasa ada yang kurang gitu. Terutama saya yang memang sudah membaca novelnya, terutama di filmnya itu lebih mengangkat fokus di catatan pertama sampai catatan kedua bagian awalnya saja. Nah, di catatan pertama ini lebih ke bagaimana Ubayozo ini masih ada dalam alienasi dirinya sendiri gitu, keterasingan Ubayozo pada masyarakat yang merupakan manusia, karena Ubayozo sendiri masih mempertanyakan bagaimana sih hidup berdampingan dengan manusia itu. Nah, konflik batin yang dialami oleh Ubayozo ini pada filmnya tidak terasa, bahkan hampir tidak ada. Selama filmnya berlangsung pun hanya adegan-adegan eksternal saja yang tampil gitu. Nah, jika kalian ingin ada poin-poin monolog Ubayozo ketika ia menanggapi setiap hal yang ada di sekitarnya, itulah yang menjadi hal kuat yang ada pada novelnya yang tidak ada di filmnya gitu. Jadi jika kita membahas tentang scene yang berbeda dengan yang ada di novelnya, itu hal yang biasa, karena jika dilihat memang ada banyak. Namun yang menjadi nilai utama yang harus dibahas itu menurut saya adalah poin tentang konflik batin yang menjadi cerita utama atau hal utama dari novel Gagal Menjadi Manusia ini gitu. Nah, untuk rekan-rekan yang penasaran bisa untuk membaca novel Gagal Menjadi Manusia ini gitu sebelum kalian membandingkannya dengan filmnya, supaya mendapatkan bagaimana pandangan internal, tanggapan internal dari Ubayozo terhadap masyarakat di sekitarnya, terhadap manusia di sekitarnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.